Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari jualan baju gitu kan, jualan sendal, sama jualan pakaian dalam. Hanya tuh lucu, jangan sampai ada yang beli. Kamu kan kecil depan, nanti kabur belakang. Ya oke, saya bilang ayo gitu. Kalau saya ditanya caranya gimana, ya caranya minta dulu sama Allah, nanti Allah kasih caranya. Keluarga pedagang kaki lima, keluarga pedagang lah ya. Mulai dari bapak gitu kan, sampai saya. Bapak itu ngerantau dari Garut gitu kan, ikut kakaknya gitu kan, kakaknya kesini ke Bandung. Nah dapatlah mama gitu kan. Terus dapatnya saya nggak tahu ya, ada saya aja gitu ya. Gitu. Nah karena bapak saya bisnis pedagang kaki lima gitu kan, mungkin itu salah satu gen yang ada di dalam keluarga saya gitu. Adik-adik saya pun punya usaha gitu. Misalnya usaha di sekolah apa kayak bikin baju gitu kan. Kalau orang Sunda ngomong sih konveksi. Tapi dia udah punya banyak vendor gitu. Dan sampai buka di kota apa di Parahyangan. Lalu dia masalahnya. Mulai dari jualan baju gitu kan, jualan sendal, sama jualan pakaian dalam. Pakaiannya ya sudah pakaian dalam sebenarnya sih. Pakaian wanita sama adik saya ya. Wah digeret tuh. Digeret pakai roda ya, roda yang geret saya tarik di Jalan Haripan. Itu kan ada pensiunan atau sekarang masih ada kayak di bawah sekarang itu. Nah kita buka dari jam 5. Setelah subuh gitu kan, baru buka. Doanya tuh lucu, jangan sampai ada yang beli. Jangan sampai ada yang beli gitu kan. Kayaknya aja pakaian dalam wanita kita jajan buat dari pakaian dalam yang atas sampai yang bawahnya gitu kan, adik dan sebagainya. Nah saya sama adik saya itu jangan sampai ada yang beli. Pas ada yang beli ya udah. Waktu itu saya masih jadi mahasiswa gitu. Nah bodohnya seolah mahasiswa ini punya gengsi tinggi padahal persepsi yang salah, mindset yang salah pada saat itu. Ada yang belinya ibu-ibu sama anak-anak. Kedua, ada yang beli gitu kan, cuma nggak ada yang beli gitu kan. Karena kita tuh nggak punya ada yang beli. Jangan, iya barangnya. Kemana bu? Kereta. Masa kemana? Kemana ibu? Kemana? Wah, saling sikut itu ibu sampai ketawa gitu kan. Akhirnya adik saya itu ngalah dan ngambil pakaiannya itu, pakaian dalamnya itu gini. Silakan bu. Pada ketawa gitu ya gitu kan. Hanya kita memang gak biasa seperti itu. Itu tahun 1997 waktu saya SMP kelas 2 gitu. Kita pernah makan sehari gitu kan. Sehari dia, sehari enggak. Kadang kita ikut makan di saudara juga. Semuanya sekolah tuh. Mulai kakak saya sampai saya paling kecil itu kan, kakak yang pertama udah gak ada masalah, yang kedua saya tuh di saudara misalnya. Semua sekolah untuk SPP luar biasa gitu kan, nggak bisa kebayang. Jangan kan SPP,
ongkos aja nggak kebayang. Nah karena saya senang baca ya dari dulu juga. SMP saya tuh sekolah di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 di Cicahem. Dari Cicahem ke Antapani ya gitu kan, ke Kosambi atau Jalan Sunda. Kalau saya pengen beli buku paket, saya itu jalan kaki sampai waktu terkumpul. Jadi ongkos itu saya kumpulkan gitu kan untuk beli buku. Yang lain pada beli kan, ke orang tua saya tuh ya udah kamu sekolah, ini ongkosnya, SPP-nya nanti. Makanya SPP saya itu sering nunggak gitu kan, 3 bulan, 4 bulan gitu kan. Sampai yang terakhir itu kelas 3 SMP itu saya dapat beasiswa. Keringanan sih, bukan beasiswa ya, selama 1 tahun itu. Makanya ya, di keluarga saya ini, ijazah yang paling komplit ada punya saya. Yang lain itu nggak pada komplit. Masih ada. Sampai sekarang masih ada sekolahnya tuh. Nah, di SMP saya udah punya usaha. Percetakan. Memang saya dari dulu tuh dari kecil, adik saya kakak saya itu senang jualan. Waktu SD saya jualan agar. Bulan Ramadan saya jualan kembang api waktu SD itu saya katakan. Modalnya itu 1.000 perak dulu. 1.000 perak itu jual itu 100 perak. Terus 10.000 mungkin itu 100.000 mungkin ya. Kalau sekarang. Nah itu. SMP ini memang saya itu senang baca gitu kan. Akhirnya kalau mau beli buku bukan sebagainya itu saya tuh benar-benar si uang itu dihemat-hemat. Dari anak SMP kelas 1 dari Kosambi atau Jalan Sunda ke Cicahem jalan kaki bolak-balik berapa kilo ya? Jadi kalau ada berita sekarang itu orang-orang desa jalan kaki sekian kilo, gua pernah kayak gitu kok tiap hari malah hanya untuk beli buku aja, beli buku paket, beli waktu itu 600 perak. Karena kalau capek banget ya gitu kan, nekat naik bis itu kan, ngomong ke menteri ke kondekturnya gitu kan, ke koneknya. Pas saya nggak punya uang, capek, udah di sini aja. Jadi ya itu, kalau dengan modal keberanian, insya Allah kita akan dapat sesuatu. Tinggal ngomong doang kok. Kalau turun kan udah jalan tuh bisnya ya. Biasanya mulai ditagih itu ya udah jalan nih sampai Cicadas tuh, apartemen GTW ya misalnya itu ya. Cicadas gitu kan, ditagih nggak punya uang, turun kan nggak apa-apa, setidaknya bisa ngehemat jalan kaki gitu. Pernah kayak gitu? Pernah. Habis damri. Tapi kalau saya udah sering lihat bapaknya ininya kadang-kadang suka dibalikin lagi uang. Nah, itu jalan kaki tuh. SMP. Badan saya itu kecil lah. Nah dari situ gitu kan, saya sering baca, sampai sekarang saya sering baca. Minimal baca sekali. Kerja ke SMP kelas 1 SMP saya kerja, udah mulai kerja di salah satu rumah makan. Waktu itu masakan Thailand. Dari mulai tukang cuci sampai masak gitu. Karena sekarang nggak diasah keterampilannya, akhirnya nggak bisa. SMP itu sampai, karena waktu itu orang tua saya itu kalau nggak salah nggak jualan, cuma sama begitu. Nah yang punyanya kasihan dia, saya dikasih beras 5 kilo gitu, dijemput tuh dari rumah, dia sama orang tua, ngapain di sini? Dijemput aja gitu kan, nggak usah. Waktu itu gajinya cuma 200.000, nggak usah dulu, nggak apa-apa kalau dia bisa gitu. Jadi saya itu pulang sekolah jam 5, jam 6 saya udah kerja untuk menghidupi sehari-hari aja gitu. Juga belum tentu maksudnya itu nggak sampai 30 hari kasih beras di Paul sama orang. Nah di SMA ini karena saya lihat sekolahnya ini memang unik ya gitu, sampai datang guru BP itu datang ke sekolah itu, ke kelas itu. Pokoknya di sini itu yang penting bayarannya lancar, sekolahnya rajin, pasti lulus. Kayak gitu syaratnya ini. Bayangin dari sekolah negeri gitu kan, yang kebetulan teman sebangku saya ini, kalau nggak salah teman sebangku ini, namanya Agus Suparmi, dia itu salah satu yang punya nilai terbesar di Jawa Barat, ketiga.
tapi untuk ukuran MTS itu bukan SMP. Akhirnya kan saya kecewa tuh, saya belajar juga nggak bisa gitu kan. Jadi seolah hasil semua pengetahuan saya ini gitu kan, hasil apa saya diasah itu jadi kayak gini. Nah di situ mulai gaul sama preman-preman sekolah, mulai tawuran seminggu sekali saya tawuran gitu, seminggu sekali kita tawuran. Dan gak bisa itu yang paling depan terus, karena kan gini, kamu kan kecil depan, nanti kabur belakang. Ya oke, saya bilang ayo gitu. Jadi musuh kita ini ya, Alma Arif, BPI, Paduli, SMA 7 gitu kan. Terus taman siswa. Nah yang sering sama taman siswa nih gitu. Ternyata taman siswa itu kakak anaknya gua sekolah di situ. Termasuk karyawan saya namanya Rus itu sekolah taman siswa itu. Alhamdulillah ya, karena saya nggak ke narkoba, nggak ke nggak alkohol, nggak perempuan sebagainya. Di kampung saya ini, seangkatan saya ini semuanya pada meninggal gara-gara narkoba. Yang terjadi saya sama teman saya, sama beberapa orang tawuran tuh tiap hari, tiap minggu gitu ya. Akhirnya saya kecanduan kan, gitu kan. Wah, akhirnya saya datang ke STM. Si Jenal datang gitu kan. Saya ngajak olahraga gitu kan. Pokoknya kita cari masalah aja. Mana? Ya kamu gitu kan. Punya masalah enggak? Nggak punya gitu kan. Ditunjukin. Terus itu baru putus cinta tuh. Sama SMA mana? SMA Anu. Oke, serang. Gara-gara itu kita nyerang loh. Kan lucu gitu kan. Kan lucu gitu. Tapi setelah itu, setelah 3 SMA, saya di tempatnya itu diajak sama salah satu akhwat gitu kan, perempuan. Karena saya waktu itu belum jahiliyah gitu kan, bapak jahiliyah. Bapak saya emang nggak tahu saya itu begitu nakalnya di luar itu gitu kan. Nakalnya dalam artian ya sedang kelahi gitu kan. Makanya waktu anaknya Wah itu jadi supir saya gitu kan. Ada apa tadi? Saya marahin, saya kejar gitu kan. Udah gitu. Keulah tuman ente. Saya turun aja gitu kan. Sarekan gitu kan. Wah, kita omongin kamu mah gitu teh. Tenang aja kita bawa ke ieu gitu kan. Nah, saya dibawa ke salah satu ustaznya, saya Islam Mubarak ke lembaga gitu kan. Apaan sih saya bilang teh gitu kan. Ayo ikut aja, pokoknya ini bagus gitu kan. Masa bagus. Ya ayo ikut aja gitu kan. Ikut taklimnya. Kok beda ya, karena saya senang baca ya. Apa yang saya baca itu berbeda gitu. Apa yang saya baca itu bisa nyambung gitu. Tapi dengan kemasan bahasa memang menarik banget gitu. Nah, pas sudah pengajian, sesi doa, usaha saya itu selalu menangis gitu kan. Dan cel banget gitu kan. Aduh. Ya udah, akhirnya apa? Akhirnya saya itu di sana itu kayak bermukim lah gitu kan. Seperti seminggu depan di hari gitu kan. Kalau saya bicara kuliah banyak sakit hatinya gitu kan. Saya dapat beasiswa ke beberapa negara, kalau saya nggak bisa nyebutin ya. Ke beberapa negara saya nggak ngambil. Kenapa? Ya kan buat ngambil beasiswa itu bayar aja nggak bisa, bukan bayar, bikin paspor aja nggak bisa. Itu 2001 bikin paspor. Ya, teman-teman saya kayak itu semuanya gitu kan. Nah saat itu memang saya udah gabung dalam Kausa Persejarah Subang. Itu juga saya sambil punya usaha percetakan sablon. Ya banyak sukanya, nggak ada dukanya. Karena kalau itu belum ada kewajiban saya cari uang sebenarnya. Yang lagi senang-senangnya ke masjid itu pada saat itu. Nah, itu makanya kalau orang masjid itu kalau udah disebut gitu kan, udah seolah sudah di tangan. Enggak seperti itu. Saya di masjid berapa tahun itu, lama gitu kan. Saya nggak berubah gitu kan. Apakah salah orang di masjid? Nggak salah. Cuman gitu kan, pola pikirnya kadang-kadang salah ini. Itu jadi masalah. Di masjid gitu kan udah sampai tahun 2008 tuh gitu kan, 2008 gitu kan. Akhirnya saya sama sebenarnya kasusnya diculik juga nih sebenarnya waktu saya jadi punya usaha itu gitu kan.
Jen ikut kemana? Ikutlah. Saya lupa. Jadi kaos saya tuh punya baju cuma satu-satunya itu tapi banyak gitu ya. Modelnya itu sama, gambar partai semuanya. Jadi Mamas itu saya pakai baju gambar partai itu. Kan gak punya lagi. Nah, sebelum ke office boy ini saya ini ketua kepemudaan ya kaos. Ketua kepemudaan. Ketua kepemudaan nih ada teman saya jualan buku gitu kan. Jualan bukunya sedikit gitu ya. Saya nanya gitu. Gus, mau jual buku 3 kilo mau laku-laku mesti kilo kabul gitu kan, sama rek muli gitu kan. Singkat cerita saya mengelola aja itu ya. Namanya toko buku, bukan toko buku ya. Etalase, ada rodanya. Jadi kalau didorong-dorong, tahu kan tukang ini yang di tukang stempel. Nah kayak gitu. Ada kas berapa? 100.000 Jen. Oke, cari semuanya. Buat apa? Cairin aja udah semuanya lah, saya juga bingung kok, cairin aja gitu kan. Coba bayangkan, saya nggak punya planning sebenarnya. Ya, tapi ini harus berubah gitu kan, seperti ini gitu. Akhirnya saya lihat nih kawan sekitar gitu kan, oh di sini ada Baru Fikri, seperti itu ya, dia kawasan itu. Ada apotek, ada dokter gitu kan, jangan dulu main banyak. Akhirnya kalau kata guru saya ini, selama orang itu masih punya perut dan pantat, maka bis makanan akan semua menghidupkan. Oke, saya bilang cairkan, Gus, sudah dicairkan. Pertama beli rak yang 3 tingkat yang plastik ya, 3 tingkat, sisa 150. Nah saya beliin kacang polong juga sama minuman gitu kan, minumannya aku aja panjang aja jebret gitu kan. Jin tenang karena sebagian beli etalase ya yang panjang 150 ya berarti nggak apa-apa, sok makan rame. Bener, hari pertama tuh rame, habis bener itu. Biasanya kan jualan ada sisa, ini enggak, habis 3 tingkat itu sama airnya juga. Bagus, menang gitu. Bahkan ayo belanja beli terus. Sampai waktu 3 bulan itu kita bisa kebeli motor, kebeli kulkas, motor masjid ya, kulkas juga gitu kan. Terus kita juga gitu kan bisa membiayai kegiatan itu, terutama kepemudaan. Dan seminggu sekali kita makan enak. Kalau kata guru saya itu jangan sampai menjadi mempunyai mental pengemis. Sekarang oke, kamu di lembaga gitu kan, ini jangan sampai punya mental pengemis. Bikin proposal, dari salah nggak salah sih, cuma kayak gitu gampang banget. Coba lebih kreatif seperti apa gitu. Akhirnya saya juga kreatif gitu kan sama teman-teman itu udah wah gitu kan. Sampai kita ini waktu Ramadan gitu kan pusing ya, jualan makanan siang hari nggak mau ngebagi di masjid. Berpikir ambil buku, beli ke detek, just ke mizan, just buku tertentu aja gitu, bos gitu kan. Sampai saya jumlah nilainya itu sekitar 20 jutaan. Awal sih pesimis, saya ikhtiar aja gitu kan, yang beli buku 5-6. Kan persepsi buku di Jalan Akausar gitu kan, yang notabene-nya itu bukan basis mahasiswa, basis anak-anak SMA yang kos-kosan yang pada baris baca mungkin ya gitu kan. Tetapi pada saya beli 5, 10, wah banyak ini gitu kan, wah luar biasa gitu kan, karena berkahnya Ramadan seperti itu. Makanya antara ikhtiar dan hasil nggak ada hubungannya sama sekali. Ikhtiar itu sebagai bukti kita paham pada sementara, dan hasil itu ada otoritas Allah, nggak ada hubungannya sama sekali. Makanya kita wajib ikhtiar gitu kan, ikhtiar semaksimal mungkin. Yang sampai gini, berikhtiar udah, ikhtiarnya apa? Bikin lapangan kerja, tapi cetekin dia pengusaha. Gimana ceritanya itu? Nggak ada ceritanya kan. Ikhtiar semaksimal mungkin. Maka bagi saya itu kesempatan bukan hanya 1 kali, tapi berkali-kali. Kesempatan bisa diciptakan, cuma kitanya mau atau tidak. Mungkin kalau saya ngambil salah satu dalil yang memang terjemahnya gitu, Allah tidak akan merubah satu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri gitu kan. Saya tahu tentang para pengusaha itu, dia nggak banyak rencana gitu kan. Saya ini kategori penganut anti nato, berani dulu. Memang di sini salah satu kemampuan pengusaha itu yang paling basic itu adalah keberanian, dan ngeberesik atau tidak. Karir saya itu dileleh dulu tuh, pulang balik dari jam 4 subuh nyampe jam 5 sore, udah gitu jam 6 saya ngajar ngaji. Yang ke OB-nya itu ya kan tukang bersih ya, itu juga karena waktu itu kan Thomas saya
karena ya namanya usaha itu, saya kasih guru saya tahu, guru saya tuh gini, dipanggil saya, dia, saya mau berapa, dia sama itu banyak yang iri gitu. Nah, iri gimana? Iri apa? Saya nggak punya apa-apa, saya bilang gitu kan. Ini gara-gara jualan masjid ini. Nah ini kan punya masjid, bukan punya saya. Lurus aja udah. Akhirnya dari situ kelihatan gitu. Akhirnya saya nggak nyaman, ya udah. Saya ke Mas Agus, datang Mas, saya gini. Kenapa gitu? Akhirnya Mas, ini gitu kan saya ceritain seperti itu. Ya udah. Gitu kan. Akhirnya saya nganggur tuh. Ya udah, Mas Agus sudah saya gitu kan. Ya udah sekarang dia bilang bantu bersih aja. Kayak 300.000 gitu. Nah waktu itu pasti saya nggak bisa dikatakan nggak digaji kan sebenarnya sih, karena hasilnya itu emang saya balik lagi ke masjid. Saya balik ke masjid lagi gitu. Jadi dapat gaji 300.000 tuh saya jajarin pertama kali itu, jajarin gitu kan sama orang saya, besok silakan lu ambil, biar aku juga gitu kan. Nah dia ambil saya ke kamar mandi, dia ambil 1 lembar. Saya bilang ambil semuanya nggak apa-apa, saya tuh masih bisa makan kok. Saya bisa nebeng ke Agus, bisa nebeng ke Ivan, saya bilang bisa nebeng ke Yan, makan masih ada riba gitu kan. Ada pelaku saya kayak gitu. Pada saat nggak ada uang. Udah diambil 1 lembar gitu kan, udah mama cuma 1 lembar aja, 1 ribu aja. Tapi beliau tuh kalau nggak salah nangis sih. Nangis ya, tapi saya berpikirnya ini salah satu kesusahan saya pada saat saya nangis dengan ini menurut sebenarnya anaknya lebih. Itu di lobbynya sih. Udah gitu, ya saya diculik gitu. Diculik bukan jadi teroris ya, diculiknya jadi kerja. Ya itu saya bilang tadi cerita. Tiba-tiba gitu kan, jangan ikut kemana? Ikutlah. Saya pakai baju ini loh, saya bilang. Ini baju partai itu gitu kan. Nggak apa-apa lah, ayo. Kurang jalan-jalan. Pas saya nggak punya uang sama sekali, dia tahu gitu kan. Pas tengah jalan gitu kan, kamu harus kerja sekarang dan siap isi juga mengisi formulir. Apa saya kayak gini? Terus pakai celana bahan teh, sandal jepit gitu kan. Saya nggak punya uang loh, saya minta balikin lagi nanti diantar. Ya gampang. Wawancara, pakai wawancara tuh tulis gini, gimana sih ini tulis aja gitu kan. Pernah kerja, cuman nggak lama. Jadi saya tuh sebenarnya sih tipe saya itu bukan tipe untuk kerja. Saya itu bukan tipe yang di indoor, di kantor. Soalnya orang lapar, duduk aja kita kayak gini nggak nyaman. Yang mendasari saya punya usaha itu di sementara sana gini. Saya ini pernah sakit. Orang tua saya itu udah angkat tangan. Sakit mah rapat banget, pas sakit dipegang nggak tahu apa ya. Diginiin aja itu kayak ditusuk jarum. Akhirnya guru ngaji saya itu datang tuh gitu kan. Saya telepon dulu gitu kan. Jadi minta telepon kakak ipar saya yang memang perusahaannya tinggal dikit lagi. Telepon gitu kan, Mas saya sakit di rumah sakit tapi saya nggak punya uang. Ya udah tunggu di sana. Saya ke rumah gitu. Pas ke rumah gitu kan dipakai motor, motornya itu gitu kan. Gini aja sakit, pasti banyak turunan tanjakan sebagainya, gitu kan, sakit banget badan itu. Pas nyampe mobil, saya nanya, Mas kayaknya saya mau mati gitu. Jawabannya enteng. Udah ada yang putih-putih belum? Belum Mas, berarti masih lama cina. Gitu jawabannya. Tapi di situ saya ada ikrar sebenarnya kepada Allah itu. Ya Allah, jika Engkau merubah nasib saya dari yang sekarang menjadi lebih baik lagi, saya akan membantu agamamu. Saya ingin berkhidmat pada agamamu. Apalagi saya ingin jadi pengusaha sebagainya. Kalau kau mengabulkan, kalau tidak mengabulkan, tidak apa-apa. Mungkin tidak aku kehidupan lebih baik. Kayaknya di situ sampai nggak terlalu lama, kalau nggak boleh. Kaget saya. Wah, pada suka sama Allah punya usaha tuh. Lupa tuh janji itu. Ya gitu kan. Jadi OKB kan. Semua dibeli, paling gak penting dibeli. Mobil punya berapa biji waktu itu, apartemen punya berapa unit waktu itu. Akhirnya saya berpikir kenapa kayak gini ya gitu. Akhirnya saya balik ke basic lagi. Mungkin
karena saya dulu nggak punya apa-apa, jadi saya nggak dibeli, semuanya dibeli, barang nggak penting dia dibeli, pakaian, gimana tuh, kayak belum seateng sama Iskak dulu, tahu kalau ini datang ke toko, tring gitu kan, nah gitu saya tuh. Dulu belanja tuh ya lihat bandrol dulu, diskon, udah baru lihat diskonnya, gitu kan. Salah nggak salah sih, cuma itu kan memang pas-pasan. Bahkan di displaynya pun dia di butik saya tuh ke butik ada displaynya tuh, displaynya itu biasanya lebih mahal tuh dibandingkan yang bukan diskon. Karena kan udah hasil ini gabung sebagainya. Saya pengen yang ini, Pak, yang ini mah harganya tinggi, nggak ada masalah, pokoknya pengen yang ini semuanya ambil turunin itu, wah. Orang kaya. Akhirnya ternyata sifat dunia itu memang mempunyai batas ya. Tapi saya bosan juga. Bosan beli baju baru gitu kan. Waktu Idul Fitri kan malam takbiran orang pada di rumah beli baju, wah luar biasa. Saya tuh nggak bisa menikmati, kenapa? Karena tiap bulan saya beli baju itu. Orang lain punya mobil baru, wah saya nggak tertarik, kenapa? Saya berapanya apa? Waktu itu beli mobil setahun sekali kan masa, bahkan 6 bulan sekali. Kayaknya kalau isi harta itu memang ada batasnya. Ternyata jiwa kita nggak bisa nangkep seluruh dunia, itu yang sama. Ujung-ujungnya apa? Ujungnya uang itu saya stok aja. Sekarang saya di dashboard mobil itu simpan 10 juta. Pernah kejadian nih, ada kakek-kakek nenek sedang bawa gerobak gitu kan. Saya puterin lagi, mau ke PPJ itu, saya puterin set. Salah parkir saya itu. Parkir itu ini gerobaknya orang tua itu, saya gini, set gitu kan. Wah, kayak mau dipegang gitu kan. Turun, saya kasih aja. Wah, ini sudah ada sedikit rezekinya. Kayaknya saya berpikir di situ. Saya ternyata ngasih orang-orang kayak gitu banyak ngedoain ya. Makanya hati-hati dengan mulut orang lain. Karena kita tidak tahu siapa yang dikabulkan. Pada saat kita baik, maka orang akan memperlakukan dengan kebaikan. Bisa jadi saya sampai seperti ini karena doa orang-orang tersebut. Saya ikhtiar biasa-biasa saja, tapi kata orang lain luar biasa. Karena saya biasa-biasa aja, beneran biasa-biasa saja. Sebenarnya sih ikhtiar saya ini untuk membangun usaha ini sebenarnya sudah kebanyakan orang. Meluangkan waktu, mau berani. Jangan mentuhankan asumsi, itu rumusnya. Kalau kita mentuhankan sesuatu dalam diri kita, maka Allah akan gak suka. Itu yang saya paham. Makanya saya berani mengatakan kalau orang udah mengasumsikan, udah menggunakan asumsi, menganggap luar biasa data ini belum sebagainya, maka akidahnya bermasalah. Pada saat kita ini menyerahkan sama Allah, kita melibatkan Allah di dalamnya, maka yang terjadi adalah kemudahan yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat yang benar-benar saya baca setiap sesudah suatu ini. Qur Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni minal sultanan nasira. Qul ja'al haqq wa ja'al batil innal batila kana zahuqa. Itu ayat yang selalu saya doa. Setiap saat itu saya berdoa itu. Itu ayat yang paling membekas itu saya. Pesan-pesan buat teman-teman yang ingin hijrah. Hijrah itu kalau saya breakdown itu banyak ya, kita pengen rubah dari A ke B atau dari yang buruk ke yang baik itu benar-benar semuanya. Misalkan gini, ambil salah satunya aja. Kita pengen baik dari sisi ekonomi gitu kan, kita harus hijrah gitu kan. Dari sisi ekonomi ya kita banyak bergaul sama orang yang memang bisa memotivasi. Satu, kita pengen hijrah menjadi orang yang ahli masjid gitu kan, ya tadinya brengsek menjadi ahli masjid, ya kita datang ke masjid dong, bukan datang ke diskotik. Masalahnya gini, masa kita pengen hijrah itu, tapi dia tuh masih ada di zona ini, di zona A gitu kan. Misalkan zona A ini zona buruk, B ada zona baik. Pengen hijrah cuma cita-cita doang gitu kan. Apa guys, bukan cita-cita itu hayalan gitu. Tapi apakah harus sporadis? Kita ambil yang paling gampangnya dulu. Memang paling susah itu adalah hijrah, itu adalah meninggalkan kebiasaan lama. Ekonomi yang tadinya caranya A, yang kita rubah jadi B, itu kan hijrah juga. Jadi usaha saya ini gitu kan banyak mengalami berbagai macam
perubahan sistem. Waktu pertama kali gitu kan, saya coba A, yang kedua B, C, D, banyak kekurangan. Sampai saya menemukan sistem kayak gini, saya jadi pengangguran. Akhirnya apa yang saya lakukan? Ya saya cari peluang lain, karena fungsinya komisaris itu adalah cari informasi keluar gitu kan, untuk dibawa ke dalam. Di dalam diolah, kembangkan. Makanya kita akan memproduksi, ini salah satunya ya, kita akan produksi jerigen 5 literan. Jadi hijrahnya sederhana ya, dia rubah pergaulannya, itu aja. Pola pikirnya juga dirubah juga sih, kurang lebih seperti itu. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا